kita persiapan mau Zoom ya, tapi sebelum Zoom kita pergunakan kesempatan ini. Masih ada 30 menit lagi. Haleluya. Jadi sebelum 30 menit lagi saya mau membagikan firman Tuhan, dan ini barusan aja Tuhan sampaikan ya. Hosana, haleluya, haleluya. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir ya. Kita sudah ada di masa penghujung. Jadi oleh karena itu kita harus tetap mempersiapkan hidup kita menyongsong hari kedatangan Tuhan ya, menyongsong harinya Tuhan. Oke, saya mau bagikan dari kitab Zefanya. Ini barusan saja Tuhan sampaikan bagi kita semua ya. Kita buka dari kitab Zefanya pasal pertama ayat ke-7 ya. Saya akan bacakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Minggu yang lalu saya telah membagikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita semua tentang undangan akan perjamuan ya. Nah, di mana Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu bagi setiap orang yang mau menerima atau memenuhi undangan perjamuan ya. Jadi sebab banyak sesungguhnya yang telah diundang tapi tidak mau untuk menghadiri undangan tersebut, hanya oleh karena segala kesibukan dunia. Artinya apa? Ya. Tuhan berseru-seru jikalau Dia hendak datang. Dan banyak kita sebagai umatnya Tuhan yang telah mendengar akan hari kedatangan Tuhan, ya. Dan banyak kita yang mengetahui kalau Tuhan akan datang. Dia akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia akan datang untuk menjemput para mempelainya. Namun banyak orang-orang yang telah menerima kebenaran tersebut, yang telah menerima pemberitaan tersebut, tidak mau memberi diri dan akhirnya tertinggal ya. Dan hari ini Tuhan menegaskan kita kembali tentang hari kedatangannya di dalam kitab Zefanya ya. Jadi di perjanjian lama juga sudah diberitakan ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim, sebab hari Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim. Nah, berdiam diri di hadapan Tuhan, artinya kita tetap teguh hidup di dalam firman Tuhan, di dalam segala keteraturan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup melakukan segala apa yang menjadi kesukaan Tuhan, ya. Jadi, oleh karena hari Tuhan yang sudah sangat dekat, maka disinilah kita harus mempersiapkan diri, ya. Kita harus teguh di dalam iman, kita harus teguh untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ya, jadi Tuhan telah mempersiapkan, menyediakan perjamuan. Nah, di sini kita harus peka. Di sini kita harus benar-benar menyelidiki akan segala apa yang sudah ada di hadapan kita, akan segala apa yang telah terjadi. Di sini kita harus tahu bila manakah Tuhan akan datang. Di sini kita harus mengerti, ya, harus meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak tertinggal akan segala pemberitaan. Jangan pula kita berpangku tangan dan masih berleha-leha sementara waktunya Tuhan sudah akan tiba. Jadi mari tetap diam di hadapan Tuhan dengan melakukan segala firman Tuhan ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu.
sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia. Ini firman Elohim ya. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Kalau kita membaca ayat ini ya, apakah ini sudah terjadi atau hal yang akan datang? Di sini kita harus mengerti, ini adalah hal yang akan datang, yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk memiliki rasa takut, rasa gentar akan kemurkaan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kemurkaan itu tidak menimpa kita? Maka disinilah kita harus benar-benar belajar. Disinilah kita harus benar-benar berpengertian, ya. Supaya kegeraman yang dahsyat itu, ya, supaya kemurkaan yang begitu besar, supaya pembinasaan itu tidak menimpa kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Selidiki hidup kita setiap waktu. Selidiki hati kita setiap waktu. Apakah kita sudah menjadi milik Elohim? Apakah kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak Elohim? Siapakah yang dikatakan sebagai anak-anak Elohim? Yaitu orang-orang yang selalu bersandar kepada firman Tuhan, yang siang malam hidupnya hanya berserah kepada Tuhan, yang selalu berseru-seru kepada Tuhan, ya. Jadi kita jangan sepele dengan masa yang akan kita hadapi di depan. Kita baca ini, kita akan mengerti. Di sini dikatakan kegemasan hari itu, kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ini masanya. Segala kesombongan-kesombongan ya, segala keserakahan-keserakahan pun akan ditumpas habis di dalam masa kegemasan.